Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Maguna Elias Tuti MPD yang saya hormati, dan selamat pagi teman-teman X3A yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan perkuliahan sejarah sastra. Perkenalkan, saya Anissa Putri Sabila selaku moderator dari kelompok 11 akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota dari kelompok 11 sebagai berikut. Ada Kak Azah Saidah dengan nomor NPM 2021 21500 129. Yang kedua ada Kak Diah Komala Enggar Ditya dengan nomor NPM 2021 2157 0002. Untuk presentasi pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Periodisasi Sastra Angkatan 90-an dan Periodisasi Sastra Angkatan 2000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periodisasi sastra angkatan 90-an. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. A. Sastrawan Angkatan Reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990 seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel. Pada saat ini bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Kalzaun, Bahri, Ahmadun Yosi, Herfianda, Acep Zamzam Nur, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online Dinia Sastra.com-nya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik. Mereka praktik otoriter, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, mengandung renungan religiusitas dan nuansa-nuansa sufisik. B. Kesusastraan zaman modern. Di samping menampilkan sanjak-sanjak peduli bangsa dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, gandurung keadilan, berbahasa kebenaran, muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarahkan woman lips, sebagaimana tercermin dalam karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu, Jena Mahesa. Yang pertama, 1990-an, Angkatan Reformasi, isi karya sastra sesuai situasi reformasi. Yang kedua, bertema sosial politik, romantik, naturalis, produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, dan novel. 3. Disebut Angkatan Reformasi tahun 1998 merupakan puncak dari Angkatan 1990-an. Banyak munculnya sastrawan baru yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Contohnya, Ayu Utami yang muncul di akhir 90-an dengan karyanya Saman, sebuah fragmen dari cerita Laila tak mampir di New York. Dan yang terakhir, Justin Ayah Utami lahir di Bogor pada tanggal 21 November 1968. Pendidikan FAK Sastra UI 37. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra Forum Keadilan, tak lama penutur Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru. Dia ikut mendirikan Pembedaran, kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Kalam dan di Teater Utan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Azah Saidah. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya Azah Saidah melanjutkan materi dari Kak Anissa. Karya sastra angkatan 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Dengan kesastrawan wanita
yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tuh tersebar luas di berbagai macam majalah dan penerbitan umum. Angkatan 90-an memberikan nafas, terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran dengan ditemukannya percetakan. Maka karya sastra jadi bersifat individual. Sebetulnya, pada angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, maka disebutkan bahwa adanya angkatan 90-an itu. Generasi 1990 memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomenal di luar diterjung badai kesemarakan beragam. Sempitnya ruang artikulasi publik dan lahirnya generasi yang gampang. Para penyair mengusung peristiwa luar-luar itu ke dalam kamar puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perubahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim darinya menjaga wilayah kata-kata. Masa pemapaman mulai mewadahi kehidupan sastra pada tahun 1998 dengan alasan pada masa itu terjadi pemapaman berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak pada bidang sastra. Memang ada juga pembatasan dapat mewadahi kehidupan sastra Indonesia. Selepas reformasi bulan Mei 1998 dengan alasan telah terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejumlah. Sebagai contoh, itu raman-raman Promedio yang sudah terbit pada masa sebelumnya. Selanjutnya ada ciri-ciri angkatan 90-an. Di sini ada 4. Yang pertama itu kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetika, diantaranya kerumunan tema-tema sosial penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan, mulai memunculkan masalah gender. Yang keempat, mulai muncul kesastrawan wanita yang menonjol. Materi selanjutnya ada periodisasi sastra angkatan 2000. Kori Laun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Yang A, ada perempuan pengarang kontemporer. Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda banyak yang bebas mengeksplorasi bahasa dan tak terkungkung menambung ses. Pengarang wanita tersebut salah satunya Jenar Mahesah Ayu. Kumpulan cerita pendek atau cerpen yang memuat satu cerpen ditulis Jenar pada tahun 2001 sampai 2002. Salah satu karyanya itu ada novel Naila 2005 dan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu di tahun 2004. Pengarang lainnya yaitu Ayu Utami dengan novel Saman yang meraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta 1997 dan dicetak ulang 22 kali. Novel ini pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel. Salah satu karyanya yaitu novel Saman, KPG Jakarta 1998 dan novel Larung KPG Jakarta tahun 2001. Sukses dari Ayu Utami kemudian diikuti oleh Dewi Lestari. Salah satu karyanya yaitu novel Supernova, Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh Cinta tahun 2001. Kemudian daripada itu, selanjutnya ada karya-karya yang lainnya. Sebagai berikut, yaitu Tosa. Karyanya itu ada lukisan Jiwa Puisi tahun 2009 dan Melankolis tahun 2009 juga. Ada yang kedua yaitu Raudal Tanjung Banua.
Yang pertama itu ada Pulau Cinta di Peta Buta tahun 2003, yang B, Ziarah Bagi yang Hidup 2004, yang C, Parang Tak Berulu itu tahun 2005, dan D, Gugusan Mata Ibu tahun 2005 juga. Yang selanjutnya ada Habibur Rahman El Shirazi, itu karyanya ada Ayat-Ayat Cinta tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta tahun 2004 juga, Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra itu tahun 2005. Ada juga Ketika Cinta Bertasbih 1 dan Ketika Cinta Bertasbih 2 itu tahun 2007. Dan yang terakhir Dalam Mihraj Cinta itu tahun 2007 juga. Selanjutnya ada Andrea Hirata. Itu karyanya ada Laskar Pelangi, ada Sang Pemimpin, ada Endensor, ada juga Mariamah Karpov, dan Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas. Yang terakhir ada Ahmad Fuadi, karyanya itu ada Negeri Lima Menara tahun 2009 dan Ranah Tiga Warna tahun 2011. Saya Dia Komal Enggazitya akan membacakan presentasi selanjutnya. Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000 sebagai berikut. Tahun 2000, Korilayun Rampat mengumumkan adanya sastrawan angkatan. HB Jasim meninggal dunia di Jakarta. Buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. Tahun 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati. Ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. Salah satu ciri-ciri karya sastra angkatan 2000 sebagai berikut. A. Tema sosial politik, romantik masih mewarnai tema karya sastra. B. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas, aturan, dan cenderung ke puisi konkret. C. Karya-karyanya profetik, keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. D. Banyak muncul kaum perempuan. E. Adanya sastra bertema gender. F. Muncul cyber sastra di internet. Kekurangan dan kelebihan karya sastra angkatan 2000. Kelebihan karya sastra tahun 2000. A. Pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk. B. Penggunaan tema yang beragam. C. Kekuatan narasi yang lancar dan mengalir. D. Banyaknya munculnya karya sastra pembangun jiwa. E. Kejadian yang menarik inspiratif, banyak digunakan pengarang dalam menulis karyanya. Kekurangan karya sastra tahun 2000. A. Banyaknya muncul sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. B. Adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata secara terbuka, bebas, dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. C. Beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menulis karyanya. Jenis sastra yang berkembang dalam angkatan 2000. Sastra wangi. Tercatat, penulis-penulis perempuan banyak yang mengumbar tentang seksualitas, yang bagi Taufik Ismail sudah kelewat batas. Sejarah pun menggambarkan kesusastraan yang mengakui seksualitas menjadi peristiwa kesusastraan, yang memancing caci puji dari wilayah kesusastraan dalam menjelmakan peristiwa kemasyarakatan, yang berbuntut pencekalan, penyensoran, dan pemberangusan. Munculnya sastra yang berbau seks ini menuai berbagai pro dan kontra, khususnya dari kalangan sastrawan. Saud Situmorang dan Wowo Hestiawan lewat jurnal Bumi putranya jelas menentang sastra yang berbau seks tersebut. Terlebih lagi, sastra seperti ini didukung sepenuhnya oleh TUK Teater Utan Kayu, yang sekarang berubah menjadi nama KUK Komunitas Utan Kayu, yang menurut keyakinan mereka merupakan antek imperialis atau sekutu Amerika. Sastra seperti itu tidak lain akan merusak moral negeri ini. Menempik semua itu, sebetulnya dalam dekade angkatan 2000 ini, khususnya pengarang perempuan tidak semuanya pro
terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Selain berkembang unsur religius, sastra lokal juga sebetulnya ikut mencuat, hanya saja seakan tertutup dalam kehebohan sastra yang berbau tersebut. Karya-karya W.O.D. Wulan Ratna dalam cerpen La Tumduma bercerita tentang kontradiksi budaya dan zaman modern. Sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg dan ketiga setelah kehadiran televisi. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Sastra cyber dengan sifatnya yang bebas itu pernah dituding baca dianggap oleh beberapa pihak sebagai sekedar ajang main-main sehingga karya-karyanya pastilah tak bermutu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, saat ini eksistensi karya sastra cyber pun sudah mulai makin diakui, terutama oleh masyarakat. Walau untuk apresiasi mungkin masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kelompok mapan tersebut. Situs sastra yang menjadi awal sastra cyber di Indonesia adalah cybersastra.com, situs yang dikelola oleh Masyarakat Sastra Internet MSI dengan redaktur Nanang Suryadi dan kawan-kawan mengawali cybersastra di Indonesia. Karena masalah teknik, situs ini pindah ke domain lain dan menjadi cybersastra.net. Berikut adalah puisi-puisi yang bisa kita lewat milis-milis tersebut. Menyapa Narcisus. Kulayangkan sepotong papirus ke kamarku, sebelum kita terlanjur menata kenangan yang bakal pucat. Adakah papan nama di ujung jalanmu? Atau mungkin kealengka? Atau kesia-siaan lebih berarti bagimu? Kulayangkan sepotong papirus ke hatimu, dan kau boleh menutup pintu.